Oke, assalamualaikum kembali ya. Mungkin kalian yang kemarin nonton video kami gitu ya tentang masalah spill, dan ini masih di tempat ini. Sengaja kita bersambungkan ya di dua season kan, dikarenakan soalnya yang pertama kemarin itu saya datang ke sini gak tahu nih ya, aslinya gak tahu nih ya bakal ada Kang Charman, ada Kang Rudi gitu ya. Jadi pas waktu saya datang ke sini emang kita sengaja ya nggak telepon Abah dulu ataupun nggak WA di grup, enggak gitu ya. Jadi kita hanya saya sendiri gitu pribadi, ini gak ada kerjaan nih ya. Coba untuk main ke rumah Abah gitu ya, untuk spill ataupun pengen tahu gitu jenis apa gitu ya, ngobrol gitu kan ya untuk semuanya. Lanjut ya Pak ya. Teman, kita lanjut Kang Rudi ya. Oke, nih ya. Nah, Bah, yang selanjutnya yang akan kita spill itu apa? Ada itu apa namanya, Songko Langit apa tuh? Oke, teman. Wow, ini dia ya. Inilah Kang Charman ya, yang selalu menghibur kita ya. Jadi kalau bahasa Sundanya bobotoran gitu ya. Aduh, alhamdulillah. Tapi ini dia itu mediator yang selalu kita coba untuk uji nyali ya sendirian. Oke Bah, lanjut tentang masalah bambu ya untuk teman-teman semua. Kelebihan ataupun kekurangannya ataupun jenis bambunya, dan mungkin apabila tersebut oleh spiritual ya terutamanya ataupun paranormal itu kelebihannya dipakai apa Bah ya, dan mungkin kalau ada khodamnya itu seperti apa Bah, dan mungkin ada yang lainnya boleh untuk dijelaskan dengan bambu lainnya itu seperti apa dan kenapa ini bisa disebut Songko Langit. Oke, silakan. Kalau menurut saya masalah bambu ini ya, ini juga sama ya seperti kehidupan kita. Ini ada apa tandanya ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini udah ada di tubuh kita juga ini. Jadi, apa ya, jadi mungkin ini kesamaannya hampir seperti yang kemarin ya. Kalau menurut saya ini ya, kehidupan kita ya, ini penentuannya. Ini bakal sang pencipta menciptakan bambu ini ya, untuk kita pikirkan ya, apa tujuannya dia menciptakan bambu yang kayak gini. Ini kita bikin susah juga ya. Ini seperti jari kita ya, ada 5 ya, ada 5 jari, dan juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya. Oh, ininya Bah. Iya, ada 6. Seperti kehidupan kita ya. Kehidupan kita mulanya umpamanya posisi dari bagus ya. Umpamanya lagi lancar usaha atau apa. Kadang-kadang bisa mengurangi ya. Dan jangan lupa ini ke atasnya ini ada berapa patah yang menunduk. Itu patah atau gimana Pak? Enggak, ini aslinya gini. Oh, aslinya gitu. Ini mungkin ya seperti kehidupan kita. Umpamanya kita lagi apa, lagi muncak ya, kehidupan kita lagi muncak ya. Menurut saya lagi muncak umpamanya kehidupan kita, umpamanya usaha lagi apa, bagus itu, lagi bagus. Umpamanya lain waktu kita kan bisa turun juga masalah kehidupan, dia merunduk. Umpamanya jangan lupa kalau kita udah banyak harta atau apa ya, jangan lupa kita yang di bawah kita ini merunduk ya. Harus sopan lah istilahnya ya, harus sopan, menghargai sama gitu, jangan sampai mengejek itu. Ada yang di bawah kita, orang kecil atau kita hina, jangan. Kita juga yang udah apa, umpamanya hartanya setinggi langit gitu ya, ini yang bilang katanya Songko Langit. Kita udah posisi di atas, jangan lupa yang di bawah ya. Kita walaupun kaya, ada yang sama yang miskin, kita harus sama aja sejajar, karena
sifat manusia itu diciptakan sama ya. Waktu lahir juga kita nggak pakai celana, nggak pakai baju, sama kan semuanya. Maka kalau kita udah banyak apa harta atau apa, jangan lupa, nah, kita harus sama menunduk ya, harus sama. Jadi melihat orang kecil gitu. Mungkin itu aja filosofinya ya, kalau menurut saya gitu. Tahu untuk sahabat semua yang bakar-bakar bambu, kalau menurut wah kamu itu penjelasannya salah, ya maaf aja gitu. Ini cuma diambil dari hati pribadi saya gitu, menurut saya itu gitu. bahasa Indonesianya apa, Bang? Tahu apa? Menyangga langit. Iya. Oh, jadi nyangga langit gitu ya. Yang ditahan misalkan itu. Oh, ditahan nahan langit, Bang ya. Menahan langit. Ini kehidupan kita kalau banyak cabangnya mungkin gitu. Tapi kan kalau kita walaupun sudah setinggi langit gitu ya, atau punya harta atau apa, tapi kalau nggak ingat sama yang kecil yang di bawah, kita nggak merunduk, nggak bakal dihargai ya sama orang. Pokok nama jadi ini terapkan ilmu padi ya. Iya gitu. Mungkin itu aja ya menurut saya gitu. Rendah. Ya, kita harus tetap rendah, tetap merunduk, nyonggok terus. Pikiran kita sampai di atas terus. Bukan menahan. Jangan menyonggok langit. Ya, bukan menahan berarti. Salah kita itu salah kan teman. Jadi bukan menahan, tapi jangan terlalu tinggi sampai nusuk langit. Harus merunduk kan. Nah, harus tetap saja. Mau kita di atas ataupun di bawah tetap. Jangan lupa sang kita harus tunduk. Ya. Kembali ke misterinya, Bang. Misterinya. Kembali ke misterinya nih ya. Mungkin teman-teman juga gitu ya. Penasaran banget dia. Aduh, misterinya itu kayak gimana sih ya? Sosok yang selalu mungkin kayak gini ya, Bah ya. Kalau diibaratkan, Bah ya. Kalau dalam spiritual itu, Bah, kalau jenis bambu ini biasanya sosok ini. Kalau jenis bambu itu sosok itu gitu kan ya. Mungkin berpikiran seperti itu, Bah ya. Untuk teman-teman semua sama seperti kita, seperti saya pribadi gitu ya. Seperti itu pemikirannya. Mungkin Bah bisa dijelaskan tentang masalah misterinya, Bah. Kalau untuk masalah spiritual, Bah ya. Biasanya ya. Ini Sanggul Langit itu seperti apa, Bah gitu ya. Dan mungkin ada sisi makhluk halusnya itu seperti apa nah gitu. Kalau ini ya menurut saya ini mungkin untuk kepekaan diri kita, energinya. Ini ada kodamnya nggak, Pak? Ini ada sih. Ada, tapi nggak terlalu ini. Ini cuma unik aja. Kebawahnya cuma ini unik karena apa? Karena iya ini menunjukkan kehidupan kita gitu ya. Maka saya ambil. Jadi begitu saya ambil, ini udah kontak sama batin saya sendiri. Wah ini udah gini, berarti ini menunjukkan memberi pepatah sama kita gitu ya. Jadi mungkin kodamnya ada di kita juga gitu. Karena kita yang bisa menjelaskan gitu. Masing-masing penjelasan ini kan gini kayak gini. Ini kalau menurut auranya ini bisa dipakai kewibawahan. Bisa. Cuman kewibawahan itu tergantung sama kitanya. Sama orangnya. Iya, sama orangnya. Apabila kita punya wibawa, tapi kita sombong ya, sombong karena wibawa kita. Dianjung-anjung sama orang lain, tapi kita tetap posisi tinggi ya. Tidak merunduk, tidak menghargai yang ada di bawahan kita, ya tetap aja hancur, berantakan. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa ingat kalau kita udah posisi di atas, jangan lupa yang di bawah, menolehlah ke bawah itu yang ada di bawah kita. Ini sosoknya ya, energinya ini bekasnya ini salah satu sosok ini sepertinya auranya aura yang bagus, ini sosoknya ya, pernah disinggahi sosoknya ini lelaki. Iya. Karena untuk menunjukkan sifat kedewasaan, kewibawaan adanya di laki-laki gitu ya. Karena seorang perempuan yang dikasih nasihat segala macam dari laki-laki datangnya. Jadi ini adalah laki-laki di sini.
bukan khodamnya ya, hawanya gitu, hawanya. Saya juga kurang tahu betul gitu, mudah-mudahan betul ya. Sahabat semua, kalau penjelasan saya memang ini agak kurang jelas atau wah mengempar dari penjelasan sahabat semua, mohon maaf aja ya. Karena saya menjelaskan ini langsung dari hati saya sendiri, melihat posisi ini kayak gini, oh berarti ini kehidupan sehari-hari saya itu. Kalau udah nanti kita umpamanya banyak harta, nah jangan lupa gitu ya. Jangan lupa kita bersujud sama sang pencipta, dan juga jangan lupa sama orang-orang yang masih di bawah kita. Itulah. Thank you banget Kang ya, Bah ya, thank you banget Bah. Itu tentang masalah Songgolangit ya. Oke, terima kasih Bah. Oke, untuk sekali lagi untuk semuanya. Oke, untuk semuanya ya. Tadi kilasan dari tentang masalah pembicaraan Abah ya, untuk disingkat lebih padat lagi gitu ya, untuk kalian mungkin yang belum paham atau gimana gitu ya. Songgolangit itu tadi Kang Salman salah ya, dan kita salah semua gitu kan ya. Bukan bukan menahan langit ya, tapi kita itu jangan terlalu tinggi ya, jangan terlalu tinggi sampai mau menusuk langit gitu Bah, mungkin ya filosofinya. Jadi tetap ya, maupun kita segimanapun kita punya apapun, tetap ya kita harus lihat yang di bawah, kata Abah juga ya. Kita harus sadar juga, dan kita juga belum tahu besok ataupun lusa kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu kan ya. Nah itu ya, untuk tapi Kang, ini megang apa ini Kang ya? Ini yang antik lagi nih. Ini Kang Calman dari tadi Bah megang-megang ini ya. Itu apa? Ini Jenis akar atau akar gimana? nih Bah ya, akar nih. Nih Bah, sekalian itu Bah ya. Akar Mumpung tadi Kang Calman dipeluk terus ya itu, ya dipeluk terus itu akar ini Bah. Ini apa Bah? Jelasin Bah. Ini bah, bukan bambu ini Bah. Bukan, ini akar ya. Kayu. Dari kayu ya. Memang masalah kayu yang ginian memang susah ya. Kalau kita sengaja cari yang kayak ginian mungkin 1 bulan gak bakalan ketemu ya. Ini pas kebetulan aja saya ini nemu. Bah, itu jenis akarnya dari pohon apa Bah? Ini pohon rambutan. Rambutan? Pohon rambutan yang itu, rambutan gitu. Iya, rambutan buluan. Nah Bah ya, dari pohon rambutan ya, kata Abah juga dari pohon rambutan yang buluan gitu. nah Bah, ini kenapa Abah bisa ambil ya, meskipun ini dari akar kayu ini ya. Akar ya, akar. Kalau orang dulu bilang ya, katanya ini akar mengmang katanya ya, akar mengmang. Akar mengmang itu dari satu bertumpuk sampai ketemu ya, sampai bersatu ya, membentuk segitiga, ada yang lingkaran ya. Nggak putus ya Bah? Nggak putus, nyambung semuanya ya. Menurut orang-orang dulu ya, ini buat buat perjagaan katanya, buat perjagaan katanya. Mau di tempat kita ternak disimpannya, atau di tempat kalau punya mobil atau harta banyak di garasi atau di mana. Oh gitu Wah. Ini kemampuannya katanya, kodamnya dari ini mungkin ya, saya juga nggak tahu. Ini bisa menjaga sama pencuri katanya. Kalau ada pencuri bisa katanya bisa, kalau masuk ke rumah kita nggak bakalan bisa keluar lagi kan, muter-muter terus ya, karena ada akar ini katanya sih. Tapi saya bawa karena apa, unik aja gitu, jarang itu ada akar yang ketemuan kayak gini. Kalau menurut saya memang sih betul juga, karena ini berbentuknya semuanya pertemuan di sini, nggak ada celah-celah lain ya, nggak ada putusnya gitu.
memang bisa juga ini pakai perjagaan mungkin ya. Dan juga katanya kalau ini ada di hutan, jadi kalau ada orang yang lewat ke tempat yang ada akar mengmangnya, kadang-kadang dia bisa lupa ingatan. Kalau bahasa Sundanya kata limeng gitu ya. Seperti kena tenung, nggak tahu arah. Walaupun kita padahal udah pas jalannya ditempuh itu untuk pulang, umpamanya jalannya yang itu udah betul mau pulang ke rumah. Karena ada akar ini yang keinjak atau kelewati, jadi akhirnya nggak tahu arah. Padahal udah betul kita lewat itu jalan untuk pulang umpamanya. Dan juga pas lewat kayak ini kita nggak tahu arah, kembali lagi ke tempat yang asal gitu ya. Jadi nggak tahu entah kemana. Katanya sih kalau kita hilang ingatan ya, katanya harus diam, jangan berjalan. Umpamanya mau pulang, seharusnya kita jongkok dulu sambil kita ya berdoa gitu ya, berdoa. Jangan sampai kita terus lupa. Ya lama kelamaan juga pasti ingat. Kenapa? Ini ada penguasanya di sini. Mungkin ada salah satu goib yang suka sama ini gitu ya. Takut diambil mungkin lah. Kan pernah kita alami juga dulu waktu kita penelusuran kan. Iya. Kita nggak tahu. Kita baru ya, Pak? Iya. Sampai nggak bisa pulang. Sampai hampir nggak bisa pulang. Ya. Mungkin ada kayu ini, akar yang kan ini, kayak dibilang akar mengmang atau apa ya. Waktu saya kerja menggali tanah. Ternyata ini di atas, bukan di dalam tanah ya. Ini di atas, cuman ada sampah ya. Daun-daun ini, rumput-rumput gitu. Jadi langsung terlihat aja kok ini akar ini aneh. Ya langsung aja saya bawa. Karena apa dibawa? Karena anehnya gitu ya. Pas saya bawa pulang ke rumah, kata orang, oh ini ada khasiatnya katanya. Buat apa? Ini kalau dibilang orang dulu akar mengmang katanya. Jadi akar temu. Tadinya emang ini emang nggak menyatu ke sini. Cuman karena lama kelamaan jadi dia jadi satu gitu. Oh. Yang kecil nyambung di sini. Susah ini, nggak pakai lem ini asli ya. Masalah sosok ya. Misteri kembali gitu kan ya. Kita Ya. kembali ke misteri gitu ya. Sosok yang suka gitu ya, Bah. Kadang kan kita juga logikanya gitu ya, Bah ya. Kita yang seperti awam ataupun teman-teman juga ya yang udah hadir, yang udah berpikir, yang awam gitu ya, yang belum tahu ataupun yang kurang tahu gitu kan ya. Itu kok bisa gitu ya, seperti akar seperti itu bisa kita nggak bisa pulang, jadi balik lagi situ. Itu yang pertama, Pak ya. Terus itu mungkin ada pengaruh juga dari sosoknya, Pak ya. Ada juga sosoknya, bukan karena akarnya juga mungkin, Pak ya. Bisa disebut karena akar juga, dan itu pun dihuni mungkin, Pak ya. Dihuni dengan salah satu sosok, Pak. Nah, buat teman-teman semua mungkin juga penasaran ya. Sosok apa sih ya, Bah, yang suka gitu ya, yang biasanya lah disebutnya itu biasanya gitu, Bah ya, yang suka menghuni akar-akar yang kayak gitu ataupun jenis yang lainnya yang mempengaruhi masyarakat ataupun teman-teman semua, yang bisa sampai gak bisa pulang gitu Bah ya. Jadi kita muter lagi di situ gitu, Bah, di situ gitu, Bah. Oke. Ini pengalaman ya. Ya, Bah. Bukan dari bambu ini, bukan dari kayu ini yang diambil sekarang. Ini menurut pengalaman waktu kita penelusuran ya, pembuktian. Pas kita semua nggak tahu arah untuk pulang, pas saya cek kodamnya, saya terawang, pas datang langsung dibuktikan sama Kang Rudi ya.
Jadi penunggunya yang membuat kita hilang ingatan itu adalah sosok yang hitam ya, yang gimbal itu. Genderuwo. Iya, genderuwo yang suka ini ya, yang suka mungkin nggak bakalan salah. Soalnya kalau kita hilang ingatan di hutan pasti ada kayu kayak gini, akar kayak gini. Nah waktu itu keluar lagi salah satu sosok pocong yang mukanya merah itu kan, bahkan selalu mengganggu. Nah, Dapat sama Kang Rudi ya? Bahkan waktu kita ketemu sama sosok merah itu, kita kan langsung hilang ingatan kan. Nah hilang, tahu kemana kita harus pulang. Sampai 3 kali gitu pulang. Kecuali saya sendiri kan waktu itu nggak ini, karena saya berdoa terus. Kalau kamu kan mencari sosok atau pembuktian ya, kamu kameramen sendiri kan nggak tahu arah untuk pulang, bahkan sempat marah-marah itu sama saya. Kan saya udah bilang berdoalah kita dulu, baru kita buka kita mata. Alhamdulillah kan kita bisa pulang. Nah yang bisa saya jelaskan, yang penunggu dari benda semacam kayu memang ini, selain pocong yang merah itu, ada juga genderuwo yang menempati, yang suka sama kayu ini dari alam. Ini mah ya memang pernah kita alami gitu ya. Maka orang-orang dulu bilangnya simpan di tempat, di rumah atau di mana, biar nanti kalau ada penjahat katanya nggak bakalan bisa keluar dari lingkungan kita sampai pagi, kecuali kalau udah ketemu saya mah yang punya rumahnya katanya sih. Cuman kita kembali lagi ya ke diri kita sendiri gitu ya. Tadi juga kita ambil positifnya aja ya, jangan terlalu kita percaya ya sama benda-benda yang kayak ginian. Memang sekalipun ada hodamnya, tapi kita harus yakin oh memang ini ada benda, bahwa benda ini ada hodamnya. Yakinlah udah, karena orang udah pada bilang memang yang kayak gituan ada hodamnya katanya. Tapi jangan lupa kita sama yang kuasa, yang menciptakan akar ini juga, dan juga menciptakan kita. Itu jangan sampai kita kemanapun pergi, ke hutan atau kemana, jangan lupalah berdoa biar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tersesat gitu ya. Kalau kita selalu umpamanya memandang atau tergantung sama benda, mungkin itu kita udah ingkar ya. Jadi nggak boleh, itu musyrik katanya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ya untuk malam ini. Nggak panjang lebar untuk sahabat semua. Kalau penjelasan saya salah ada juga ya, mohon minta maaf. Mungkin nggak ada lagi yang harus kita jelaskan ya, saya jelaskan di sini karena mungkin udah terbuka ya, udah jelas ini penjelasannya gitu. Karena yang pernah kita alami gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, nggak kerasa ya dari video awal sampai detik ini gitu ya. Insya Allah ya untuk kedepannya kita akan coba untuk spill lagi gitu ya. Nanti juga kita akan tanya Kang Rudi, kita juga akan tanya Kang Salman, Kang Jajang ya, Abah, yaitu Abah yang paling utamanya ya masalah muslimnya gitu. Biar kalian bisa tahu kenapa kita bisa mengambil yang itu gitu ya. Karena kan kadang kalian itu buat apa sih kan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang unek-unek kalian, ini ngapain sih Asep Barkun ngambil bambu gitu ya, yang kayak gitu, yang kayak gini itu buat apaan gitu ya. Ya intinya gini, hobi, salam satu hobi semuanya. Jadi nggak ada niatan kita untuk mengajak hal-hal yang negatif gitu ya. Kita hobinya kayak gini, kalian hobinya kayak gitu ya. Yang penting kita saling mengusik gitu aja ya semuanya. Oke, tanpa basa-basi ya, Kang Rudi, thank you banget, Kang Salman, ya, thank you banget ya. Alhamdulillah, Kang Rudi, Abah, alhamdulillah banyak. Hatur nuhun kasadayana Kang Rudi, Kang Salman ya, atau sawaga ya, nyaku abdi dongkap ka dieu ujug-ujug aya naon gitu ya.
Tapi alhamdulillah ya, kita udah dapat ilmunya dari Abah dan kita udah dapat gitunya pendapat Abahnya gitu ya. Oke, untuk teman semuanya, jangan lupa untuk dukungannya ya, di subscribe, like, dan di share biar kita lebih semangat lagi untuk melakukan konten ataupun penelusuran di tempat-tempat yang menurut masyarakat mistis ya. Oke, mungkin segitu dulu Kang Abdul ya. Kita udah malam banget ya. Kita tutup aja ya. Bila topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.